Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Ramadhani, NIM 2240500033. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidempuan. Baiklah, video ini akan menjelaskan mengenai metode pengukuran resiko, di mana video ini merupakan salah satu tugas dari manajemen risiko dosen pengampu Ibu Rini Hayati Lubis, SP, MP. Nah, tujuan video ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya akan men-share atau berbagi apa yang saya ketahui mengenai hal ini. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran resiko. Apa itu pengukuran resiko? Pengukuran resiko adalah upaya untuk mengetahui besar kecilnya yang akan terjadi dan juga dampaknya terhadap kinerja individu, proyek, atau juga perusahaan. Nah, hal ini merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Nah, ada beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, tujuan hal ini dapat melihat tinggi atau juga rendahnya risiko yang akan dihadapi nantinya. Lalu, yang kedua, menilai dampak risiko terhadap kinerja. Dan yang ketiga, melakukan prioritasasi mengenai risiko, menentukan risiko mana yang paling relevan atau bersangkut paut atau juga yang sangat membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah, pengukuran risiko menggunakan dua metode. Ada dua metode, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, hal itu adalah dua pendekatan utama mengenai manajemen risiko. Mohon maaf. Nah, untuk menilai dan memprioritaskan risiko mana yang mungkin lebih cepat dihadapi suatu organisasi atau juga proyek. Nah, hal tersebut seringkali kedua metode ini digunakan bersamaan untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran risiko kualitatif. Pengukuran risiko kualitatif adalah proses penilaian risiko berdasarkan penilaian subjektif dan kategori risiko. Metode ini berfokus pada peringkat risiko untuk memprioritaskan mana yang harus ditangani segera tanpa memerlukan data. Apa itu data numerik yang sangat kompleks. Nah, cara kerja risiko kualitatif ada beberapa cara. Yang pertama, identifikasi risiko. Nah, hal itu mengumpulkan daftar semua risiko yang berpotensial. Lalu yang kedua, penilaian probabilitas dan juga dampaknya. Nah, setiap risiko dinilai berdasarkan dua dimensi menggunakan skala deskriptif atau non-numerik. Nah, ada dibagi lagi. Yang pertama, probabilitas likelihood. Nah, seberapa mungkin risiko itu terjadi? Misalnya sangat rendah, sedang, tinggi, ataupun sangat tinggi. Lalu yang kedua, dampak atau impact, atau juga severity. Seberapa parah kerugian yang ditimbulkan jika risiko terjadi? Misalnya kecil, sedang, besar, atau sangat besar. Nah, yang ketiga, matriks risiko atau risk matrix. Hasil penilaian dari probabilitas dan dampak dipetakan ke dalam matriks dua dimensi. Persimpangan kategori akan juga dapat menentukan tingkat risiko, misalnya rendah, menengah, tinggi, dan ekstrim.
Lalu yang keempat, ada prioritasasi risiko dengan tingkat tinggi atau ekstrim. Nah, yang akan menjadi prioritas utama untuk tindakan mitigasi atau kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihan dan kekurangan kualitatif. Saya akan membahas mengenai kelebihannya dahulu. Kelebihannya yang pertama, cepat dan mudah diimplementasikan. Jadi, metode hal ini dapat sangat mudah dan sangat cepat. Lalu yang kedua, cocok untuk tahap awal analisis. Nah, untuk tahap awal kita memerlukan data-data terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, tidak memerlukan data historis yang lengkap atau kekurangan. Jadi kalau kualitatif tidak seperti kuantitatif. Kalau kuantitatif kan sangat memerlukan data-data. Dan kekurangannya yang pertama ada subjektif. Subjektif yang sangat bergantung pada opini atau expert judgment. Lalu yang kedua, kurang akurat untuk pengukuran dampak finansial. Nah, jadi tidak terlihat jumlah-jumlahnya. Lalu yang ketiga, kekurangannya berupa hasilnya seperti kategori, bukan nilai moneter yang sangat tepat. Baiklah, saya akan lanjut mengenai risiko kuantitatif. Risiko kuantitatif adalah pengukuran risiko atau proses penilaian risiko yang menggunakan data numerik. Kalau kualitatif tadi non-numerik, kalau kuanti numerik, dan teknik statistik atau matematis untuk mengukur probabilitas dan dampak finansial atau operasional dari risiko secara objektif. Nah, bagaimana cara kerja risiko metode kuantitatif? Baik, saya akan jelaskan risiko metode kuantitatif. Yang pertama, pengumpulan datanya menggunakan data historis, data pasar, data keuangan, dan juga model statistik. Lalu yang kedua, perhitungan numerik. Risiko dikuantifikasi menjadi nilai yang numerik. Nah, seringkali berupa nilai yang moneter atau persentase probabilitas. Lalu yang ketiga, teknik umum. Teknik umum terbagi lagi. Yang pertama ada simulasi Monte Carlo yang menggunakan model komputer untuk menjalankan ribuan skenario secara acak untuk memprediksi hasil yang paling mungkin dan kisaran kerugian. Lalu bagian yang kedua ada analisis sensitivitas yang menentukan seberapa besar dampak suatu risiko terhadap tujuan, proyek, atau perusahaan jika variabel tertentu berubah. Misalnya dampak kenaikan harga bahan baku sebesar 10%. Nah, lalu bagian yang kecil atau yang ketiga, nilai yang diharapkan expected monetary value atau EMV. Menghitung nilai kerugian yang diharapkan dengan mengalihkan probabilitas numerik atau terjadinya risiko dengan dampak moneter. Lalu saya akan menjelaskan mengenai yang selanjutnya D. Value at risk atau VAR. Digunakan di sektor keuangan untuk mengestimasi kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio investasi dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, misalnya 99%. Lalu saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode kuantitatif. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dahulu. Nah, kelebihannya akurat dan objektif. Ya, karena berbasis data, dapat terlihat data-datanya. Lalu kelebihan yang kedua, hasilnya berupa nilai moneter yang concrete.
yang mempermudah keputusan investasi dan alokasi dana. Lalu yang ketiga, memungkinkan analisis dampak finansial yang mendalam. Lalu bagian kekurangannya memakan waktu dan membutuhkan keahlian statistik. Yang kedua, memerlukan data historis yang detail dan andal. Lalu yang ketiga, sulit diterapkan pada risiko yang kurang memiliki data historis yang memadai. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabi nasta'in. Saya Dela Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.